Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Yusrizal SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah renungan yang seharusnya kita lakukan dalam diri kita. Bunyi ayatnya begini: Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan sukara, mabuk. Mabuk itu Bapak dan Ibu tahu kan? Mabuk itu adalah, sukara itu artinya tertutup akalnya. Itu kan sukara, ya, orang yang tertutup akalnya. Hatta ta'lamu, sampai kamu mengetahui ma taqulun, apa yang kamu katakan. Ujung ayatnya yang menarik, Pak. Pertengahannya sukara, sampai kamu tahu apa yang kamu taqulu, katakan. Qala itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang ngecek seorang apa namanya tuh? Gilo kan? Majnun. Ya, tapi kalau ada lawan bicaranya, itulah yang disebut dengan berkata, berucap. Saya sekarang berkata kepada Bapak dan Ibu sekalian, lawan bicara ini adalah Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dalam sholat, lawan bicaranya siapa? Ya, Allah. Nah, pertanyaannya adalah, pahamkah apa yang kita baca, ucapkan itu? Nah, itu masalahnya, Pak. Masalahnya di situ. Ya, kita berucap, saya mengucapkan kepada Bapak, saya paham apa yang saya katakan. Tapi kalau saya tidak paham mengucapkan yang saya tak ngerti, kira-kira Bapak ngerti enggak? Tak apa-apa aja Ustaznya enggak joleh kan? Paham enggak? Tidak bisa dipahami Bapak. Kita sendiri tak paham, apalagi lawan bicara kita. Sekarang ketika kita sedang sholat, lawan bicaranya siapa? Allah. Lalu ketika tidak paham kita mengatakannya kepada Allah, kira-kira nyambung tidak, ada tidak rasa dalam diri kita? Sepakat nampaknya kan? Enggak gitu loh.
Itu yang menjadi persoalan dalam ibadah sholat kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita hanya sekedar membayarkan kewajiban, tapi tak pernah berusaha memahami apa yang diucapkan dan dikatakan kepada Allah. Itu kesalahan terbesar kita, Bapak. Sehingga dari awal kita mulai sholat sampai umurnya kita sekian, berapa yang kita sudah usahakan, Pak, untuk memahami apa yang kita ucapkan itu. Padahal ini adalah urusan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Kabirat itu apa artinya? Hah? Allahu Akbar apa artinya? Allah kabir apa artinya? Besar, Pak. Sholat sabar dan sholat itu adalah perkara yang sangat besar. Kalau kita menyepelekannya, Bapak dan Ibu sekalian, maka dia tak akan pernah memberikan kepada kita manfaat. Nggak bisa mendatangkan kepada kita ketenangan. Dia adalah lakabiratun. Dia adalah perkara yang sangat besar. Sangat besarnya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama nanti dihisab di hari akhirat adalah as-shalah. Sekarang dianggap sepele saja bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Mau ngerti atau tidak, yang penting dia mau sholat lah. Kan baru sekedar itu, Bapak dan Ibu sekalian. Di mana ketika Tuhan mengatakan dia adalah lakabiratun dan kita menganggapnya adalah sepele saja. Berapa banyak usaha yang kita lakukan, Pak, untuk memahami apa yang kita ucapkan dan kita katakan dalam sholat itu. Ada enggak usaha kita, Pak? Jangan-jangan kita hanya dapatnya waktu di mana? MDTA dulu, Pak. Waktu ngaji MDTA, itu aja dapatnya. Sampai kini tidak ada usaha, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka itulah sebabnya sholat ini betul-betul terasa susah bagi kita, Pak. Ya, padahal dia yang paling awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa katanya? Ketika orang mendirikan sholat itu dengan menyempurnakan semuanya, ya, maka sholat itu akan naik dalam keadaan berwarna putih bersih, dan sholat itu berdoa. Apa katanya? Ya Allah, peliharalah orang yang telah menjaga saya ini sebagaimana dia telah memelihara saya. Itu doanya, Pak. Disimpan. Ada pula orang yang mendirikan sholat, tapi dia tidak mengerti, hanya sedar ruku, sujud, berdiri, begitu lagi sebaliknya terus. Tapi dia tidak mengerti, atau hanya sekedar main-main dia, maka sholat tadi pun berbentuk warna hitam gelap, kemudian naik ke atas, dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dilipat, dipukulkanlah ke wajah orang yang melaksanakannya. Maka sholat pun berdoa, ya Allah, celakakanlah orang yang telah melaksanakan saya dengan cara sia-sia. Ini doanya jadi celaka, Pak. Itulah maknanya fawailul lil musallin allazina hum an. Itu yang lalai, Pak. Lelet dia. Allahu Akbar. Yang paling teringat oleh dia adalah urusan dunia dia, pekerjaan dia, anak dia, persoalan hidup dia. Itu yang dia ingat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka itulah yang disebut dengan lelai. Betapa banyaknya orang sholat dan dia tidak berdialog dengan Allah, tapi dia adalah ketika mulai takbir, datanglah setan, innamastazallahumush syaitan, dan membisikkanlah setan itu agar dia jauh daripada apa yang diucapkan. Itu bahayanya, Pak.
Ya, makanya belajar, Pak. Nah, di antara pembelajaran itu tadi ada tanya WA, mau sampaikan situ ya. Memang bahasa Arab dan Al-Quran itu beda, Pak. Bahasa Arab dan Al-Quran itu beda, ya. Kalau Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tertulis itulah yang dibaca. Kadang-kadang tak sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Ya, contoh, alaihullah, harusnya alaihillah, Pak. Tak baik, alaihullah. Bi'salismul fusuku, bi'sal ismu, tulisannya gitu, Pak. Tapi dia baca dengan bi'salismul fusuku ba'dal iman. Nah, itu ada situ. Bismillahi majreha, dalam bahasa Arab tidak ada, Pak, kecuali ketika ketika ada logah yang lain, ada ketentuannya seperti apa? Wadduhe, apa tuh? Walaile. Tapi ada ketentuannya. Kalau alif di belakangnya ummah ya, alif berbentuk ya, itu boleh dibaca dengan Pak, di belakangnya. Ada ketentuannya. Wadduha, harusnya gitu. Walduhe walaili iza saje ma waddaka rabbuka wa ma qale walal akhiratu khairul laka minal ule. Bisa. Tapi jangan buat-buat, Pak. Nak mulu buat-buat tu. Mau diancak mu ni, habis tu dibuat lagi. Nak tahu salah jadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, termasuklah ketika ada domir, Pak. Ini karena ada pertanyaan, ya. Saya mau menjelaskan itu. Dalam bahasa Arab itu domir itu banyak, Pak. Kalau kata kita itu domir itu apa? Kata ganti, ya. Yang paling atas itu adalah, ini kuncinya, Pak, ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hun. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, hitunglah. Ikut berapa sadanya? Berapa, Pak? 5 boleh? Sampai boleh, Pak. Kau sampai boleh sadanya gua. Ya, sampai boleh. Tambah lagi nanti perubahan bahasa fiilnya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu fi'lan, fa'ilun, fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Itu banyak pula tafsirnya, Pak. Ya, tergantung kepada bentuk fiilnya. Karena ada pertanyaan, saya mau jelaskan. Nah, ketika kita menggunakan doa di dalam bahasa Arab, itu tidak boleh dirubah, Pak. Tidak boleh dirubah. Ya, tapi kalau kita berdoa dengan bahasa yang disusun sendiri, boleh dirubah domirnya. Ya, contoh domir dalam bahasa Arab, ini Al-Quran nih, Pak, ya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi. Nah, ya Tuhan kami. Pertama dia berkami. Ya. Kata Ibrahim ini, Pak. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Tuhan kami, saya baru saya dia, Pak. Pertama tadi berkami. Sekarang saya sendiri. Kami itu artinya muazzab, mutakallim ma'a ghair. Arti mutakallim ma'a ghair itu adalah ada orang lain yang terlibat dalam kita bicara, Pak. Ada di belakang kita. Makanya itu namanya mutakallim ma'a ghair. Tapi kalau saya itu namanya mutakallim wahda, bicara sendiri. Ya. Nah, ada imam doa gini, Pak. Astaghfirullahalazim, itu sendiri, tidak perlu keras-keras. Kalau banyak di belakang boleh nastaghfirullahalazim. Kenapa? Karena banyak pasukannya di belakang. Ya, itu boleh dilakukan.
Itu kalau doa yang susunannya bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab jelas tadi. Ada yang pertamanya mutakallim ma'a ghairi. Banyak dia. Rabbana. Nah, itu kan nanya menunjukkan wahai Tuhan kami. Ibrahim yang ngomong nih Pak. Wahai Tuhan kami. Kemudian dia berkata, inni askantu min zurriyati biwadin zi ghairi zar'in. Saya meletakkan anak-anak keturunan saya di sebuah lembah yang tidak ada pertanian di sana, tidak ada orang di sana. Nah, itu dia berkata, saya. Itu Al-Quran Pak, tidak bisa diubah. Tapi kalau bahasa kita yang kita ucapkan, apa minta boleh dengan cara mutakallim beraku atau mutakallim ma'a ghairi dengan mengatakan kami. Kalau banyak dia akan berkata kami. Tapi ketika itu Bapak dan Ibu sekalian ngikutlah semua apa yang dibicarakan di awalnya kami, maka ke belakangnya pasti jamak semuanya Pak. Nada tidak. Doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Tahu Bapak doanya apa? Awalnya tahu enggak? Enggak tahu kan? Karena potongan di tengah yang kita baca. Awalnya Pak, qala, keduanya berkata. Itu dia pertamanya. Qala rabbana zalamna anfusana, keduanya berkata. Jadi berkata keduanya itu Bapak, satu yang mengucapkan, yang satunya mengaminkan. Itu sama dengan doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Maka keduanya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ampusana. Kalau ampus itu jamaknya ampusana. Kalau satu diri namanya nafsana. Rabbi zalamtu nafsi. Nah, kalau baca seorang Pak. Rabbi zalamtu nafsi wa illam taghfirli wa tarhamni la'akunanna minal khasirin. Itu kalau baca seorang Pak doanya. Kalau tidak diambil dari Al-Quran. Tapi kalau mengambilnya dari Al-Quran, maka kita akan berkata, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Walaupun awak sendiri. Karena itu adalah bahasa Al-Quran. Tidak boleh dirubah Pak. Sama dengan membaca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah Pak, bukan menyembah. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Tak boleh dirubah. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tak boleh. Karena itu adalah bahasa Al-Quran. Mau sholatnya berjamaah, mau sholatnya sendirian, tetap dia dibaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu adalah Al-Quran. Nah, itu beda. Ya, itu bedanya Bapak dan Ibu sekalian antara menggunakan saya, menggunakan kami. Ya. Sehingga apa? Yang kita baca itu kita pahami maknanya Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita paham makna yang kita baca dan mengerti kita dengan siapa kita berhadapan, disitulah letaknya namanya khauf war roja. Khauf Bapak tahu khauf? Takut Pak. Roja tahu? Hah? Rojak anda tahu? Rojak itu ada di televisi yang yang apa? Yang televisi yang
RCTI itu yang nyiarkan roja namanya. Yang roja itu adalah berharap, Pak. Khauf war roja, takut dan berharap. Tapi orang yang takut dan berharap itu pertamanya harus apa namanya? Fahmu ma'anil mantuk, paham arti nan dibaca. Itu yang pertama, itu yang paling penting, Pak. Fahmul ma'anil mantuk, paham apa yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling perlu. Kalau Anda paham Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan berarti Bapak dan Ibu suruh menerjemahkan, tidak. Tapi diminta adalah paham. Apa beda paham dengan terjem itu? Apa, Pak? Hah? Paham itu Bapak dan Ibu sekalian begini. Man aradallahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia dibuatnya menjadi paham dalam masalah agama. Namanya paham itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah lebih hebat daripada mengerti. Ya, lebih hebat daripada tahu. Siapa sih orang yang tidak tahu dengan sholat itu adalah tiang agama? Semua orang tahu, Pak. Siapa sih orang yang tidak tahu bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sendirian? Banyak orang yang tahu, Pak. Tapi ketika dia hanya sekedar tahu, maka belum tentu dia mengerti. Dan ketika dia mengerti, mungkin dia akan bisa melakukan betapa perlunya sholat jamaah itu. Ketika dia paham, maka dia akan menikmati ibadah itu. Nikmatnya luar biasa, Pak, orang ketika paham. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca sebuah kisah, sebuah cerita, dan kita mulai dari awal kisah itu, dan kalau orang paham, maka dia akan diantarkan oleh kisah itu. Kalau dia sedih di ujung-ujungnya, maka dia akan menangis, Pak. Tapi kalau dia gembira, maka dia akan bolak-bolak seorang. Modaliko jadinya kan. Itu namanya paham. Orang yang membawa kendaraan, belajar pertama ketika menyopir, Pak, rasanya jalan itu begitu kecil, Pak. Kecil luar biasa. Jalan itu kok sempit kali jalannya kan. Padahal dia belum tahu. Ya, sempit, susah. Kenapa? Sebenarnya berat kali, Pak. Padahal power steeringnya berat ringan, tapi dia harus berat. Kenapa? Tangannya yang kaku. Kenapa diinjak gas, tetapi yang diinjak remnya tapi terinjak gas? Kenapa? Karena memang susah dia di awal tuh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ketika dia sudah makin belajar, dia makin sungguh-sungguh dia, maka ketika itu sudah hafal dan mengertilah dia dengan membawa kendaraan sambil merokok bisa ya, Pak? Ya, Pak. Sambil megang HP. Lamanya nih, Pak. Kenapa? Udah paham dia. Dia tidak akan jatuh lagi. Kenapa? Dia sudah mengerti. Itulah yang disebut dengan contoh mobil itu Bapak dan Ibu sekalian. Tak begitulah juga orang sholat. Ketika dia sholat, dia paham dia, maka dia akan menikmati Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Rasulullah itu jangan heran, Pak. Ketika dia sholat masih sempat menggendong bayinya. Tapi bayi itu bukan menyebabkannya terganggu. Awas seorang anak ketek di sikonya, ributnya kalian, awak kan? Kenapa? Dengan suara anak kecil kita terganggu. Rasulullah tak terganggu ketika bayi ada Hasan dan Husain itu ada di sini. Kenapa? Dia sudah fokusnya ke sana, Pak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dalam sebuah peperangan, Pak, tertancap panah di punggungnya dan itu sangat sakit, sangat luar biasa. Tapi dia berkata, tolong cabut. Enggak bisa saya tahan ketika saya tidak dalam keadaan sholat. Maka dia sholat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dicabutlah anak panah itu dari punggungnya. Kemudian setelah selesai dia sholat lalu berkata, anak panah sudah dicabut apa belum? Ya, awak panjang imam seketek kan? Besok dia tegur mana? Panjang mana? Kok jadi imam punya kan? Sebab apa? Ada yang dikerjain yang lain, padahal sholat itu berat, Pak. Ada enggak semacam itu? Bukan ada, banyak, Pak. Orang dibaca bila ya Al-Jumu'ahnya, Pak. Surah Al-Jumu'ah ya.
Kan enggak panjang Al-Jumu'ah itu. Setengah laman. Habis yang baca aja dulunya kan. Allahu Akbar. Padahal dialog itu enak dengan Allah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan. Enaknya luar biasa. Ya, seolah-olah kita berkata-kata kepada Allah, mengadulah kepada Allah, berbisiklah ke lantai, maka kau akan didengar oleh yang ada di langit. Begitu kata orang-orang hebat itu Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa memang sholat itu. Makanya kami panjang-panjang ayat di sana Pak. Orang lain sudah selesai, kami baru rakaat pertama. Ya, rakaat pertama dari Al-Baqarah sekarang sampai surat Ali Imran, urut sampai ke atas. Lumayan tuh Al-Baqarah. Ya, paling-paling satu subuh itu 2 halaman. Nah, 2 halaman kan sampai surat Ali Imran. Nah, tinggal 2 halaman lagi surat Ali Imran itu. Nanti masuk lagi surat An-Nisa, terus lagi, sampai nanti khotam kita kan berapa lama itu? Ya, gitulah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, udah terjawab nah pertanyaan saya tadi? Pertanyaannya? Boleh. Yang enggak boleh itu doa Al-Quran yang dirubah Pak. Ini doa Al-Quran kan, tapi dirubah oleh kita, itu enggak boleh. Tapi kalau doa kita boleh menggunakan ana atau boleh menggunakan nahnu, tidak masalah. Kalau banyak kita menggunakan nahnu, kalau sendiri menggunakan ana. Ya. Sekarang ini persoalannya. Nah, mendoakan orang tua. Rabbi ghufirli, ini satu orang nih. Rabbi ghufirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Walidun itu artinya 2 orang tua Pak. Ya. Tambah ya wa walidayya, kedua orang tuaku. Kalau kedua orang tua maka domainnya warhamhuma, keduanya. Kama, sebagaimana. Ternyata kama itu sebagaimana artinya ya. Robbayani, keduanya robbaya panjang, yani memelihara aku sogira, waktu kecil itu saya. Tapi kalau mengatakan dengan kami, beda Pak, semuanya jadi jamak. Rabbana waghfir lana zunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Zunuba, bukan zunubi Pak, zunubana, dosa-dosa kami. Wali walidina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Kan orang tua kan punya orang tua semuanya. Ya. Semuanya itu wali walidina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami semuanya. Warhamhum, dan kasihanilah mereka semua ya Allah. Kama, sebagaimana Rabbauna. Rabbau lagi Pak, jamak lagi. Rabbauna, sebagaimana mereka dulu mendidik kami waktu kami itu banyak ya. Sigoro, bukan sogiro. Sigoro itu jamak Pak. Ya, sigoro lagi artinya. Ya, sigoro artinya jamak. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shigara. Kalau Bapak pakai sagira lagi di belakangnya, itu sekorek ulas, sekorek boli. Ya. Tapi nyatu dia semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau jamak semuanya. Kalau mutakallim wadah, mutakallim semuanya. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sendiri. Orang tuanya orang tua seorang. Tapi jambulo kore-kore nyuani bu Bapak dan Ibu sekalian. Nyo doanya banyak-banyak, dibacanya Allahumma fil. Kok munafik Pak? Ada yang itu.
Ada karena tidak tahu. Suruh berdoa tapi dia tidak tahu. Bukan ada, memang banyak Pak. Dia tidak tahu. Ada dokter Pak. Dokter dia, dokter UIN. Iko Pak Ustad. Apa tidak tahu dokternya? Hanya tidak ngerti. Dokternya di bidang ilmu Latin, tapi ilmu bahasa Arab dia tidak ngerti. Banyak tuh. Ya, banyak kan doanya kan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighra. Nen berdoa tidak mengerti, nen mengaminkan tidak pula mengerti. Amin kan. Mungkinnya berdoa, ya Allah tambahkanlah bini mau celai dalam masalahnya kan. Amin ya. Aduh juga. Nah, itulah maksudnya kalau bisa berdoa itu dengan yang kita pahami. Ya, kalau nggak mengerti baca rohnya. Makanya mau bacakan ayat pertama tadi. Wala taqrabus sholata wa antum jangan kamu dekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu tidak mengerti. Orang mabuk ngerti tidak? Enggak, sepakat orang mau ngerti kan. Nah, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu memahami apa yang kamu katakan. Qala itu berkata Pak, bukan ucapkan. Sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Apa artinya Pak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi alhamdulillah walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah apa artinya? Jangan awal dari itu. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji Allah, walhamdulillahi katsira. Apa artinya? Sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan. Berarti pagi dan sore aja Mas sujinya lenda kan? Itu. Nah, apa lagi? Wajjahtu. Wajhiya. Yang menciptakan. Wajjahtu, aku menghadapkan, wajhiya, wajahku, lillazi, kepada yang fatoras samawati, pencipta langit dan bumi. Terbayang tak apa? Berapu gadang juga kan, bumi aja diciptakannya kan, langit diciptakannya. Awak nang kelene ku apa lagi kan? Kan kelene awaknya Pak. Nggak ada arti awak kado. Ya. Bumi aja diciptakan dia, ke situ kita menghadap, maka disitulah ada rasa yang namanya rasa hina kita Pak. Dia yang kita hadapi itu yang luar biasa hebatnya, luar biasa perkasanya. Bumi aja diciptakan, langit diciptakan, kita hadapkan kepada pencipta itu, fataras samawati wal arda, dengan cara apa? Hanifam musliman, dengan cara lurus dan menyerahkan diri kepadanya. Wa ma ana minal, dan saya tak termasuk orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, hidupku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Bukan, la syarika lahu apa?
La syarikalahu, tidak ada berserikat bagi dia. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Dan untuk bertauhid itulah aku diperintahkan. Wa ana minal apa? Muslimin, saya adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuklah Al-Fatihah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, baca gini. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ikona batrotik, Pak. Inyo mengecek ke Tuhan tapi lebih kancang pulonyo mengecek daripada ke bini. Ke bininya elok mengecek, Pak. Karena elok-elok mengecek. Ya, ke orang lain elok mengecek, ke pejabat elok-elok mengecek. Kalau bisa sampai nyo paham. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata-katalah kepada Allah. Kita paham, Allah pun akan lebih paham dengan apa yang kita paham. Makanya karena itu tidak boleh kita buru-buru, Pak. Tidak boleh buru-buru, ya. Tidak boleh bersegulit besok kampung kami, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca oleh Al-Fatihah sampai ujung ayatnya. Ghairil maghdub siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang engkau diberi nikmat. Jalan siapa yang diberi nikmat, Pak? Yang pertama minan nabiyyin, para nabi. Pak, jadikan dia sebagai uswatun hasanah. Minas syuhada, orang-orang yang syahid, Pak. Siddiqin syuhada. Tapi tadi kami baca ayat gini, Pak. Tapi aja dalam mau. Apa pikirnya, Pak? Farihina bima atahum rabbuhum min fadli. Orang-orang yang mati syahid itu, Bapak dan Ibu sekalian, mereka sangat bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan orang yang mati syahid itu memberikan kabar gembira, Pak, kepada kita-kita ini. Apa kata gembiranya? Billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim. Kami menikmati yang dijanjikan oleh Allah ini, Itu yang disampaikannya, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Awak pilih yang kalau perlu mati syahid lah, Pak. Mati syahid itu macam-macam. Jangan takut mati, sama-sama mati, Pak. Di tempat tidur mati, di jalan mati, di mana-mana mati. Tapi syahid itu ternyata adalah apa katanya? Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira orang mati syahid itu adalah mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rezeki. Itulah mati syahid itu, Pak. Awak pikir-pikir tadi malam, oh iya wancak mati syahid oleh pada mati jonya kan? Nengok mati syahid ku berdarah-darah, iya, Pak. Makanya orang Palestina itu kenapa dia nak mau tinggalkan Palestina, Bapak dan Ibu sekalian? Karena dia menengok lambaian tangan bidadari dia. Selamat datang kata Allah Subhanahu. Tidak mau dia tinggal, Bapak. Nah, ada yang takut. Tengoklah, kalau hawa mungkinlah kabur lah sikonya. Ya, itulah mati syahid itu luar biasa ternyata, Bapak dan Ibu sekalian. Wahum yurzakun, satu-satunya mati yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak mati yang lain? Mati wak di ruang ICU, Pak. Anda ada tapi apa doh? Mati wak di rumah sakit. Nah, ada tapi apa doh? Mati wak di tempat lain enggak ada. Tapi ketika mati dengan mati syahid, disitulah Allah akan senantiasa memberikan rezeki, Pak. Sama-sama mati, tapi mati syahid dia tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesama-sama matinya, Pak. Nah, makanya sedikit
Sahabat-sahabat Nabi semuanya ingin mati syahid, Pak. Cuma yang paling ingin mati syahid itu adalah Khalid bin Walid, Pak. Cuma tidak diizinkan mati syahid. Umar mati syahid. Ali bin Abi Thalib mati syahid. Dan Utsman bin Affan mati syahid. Abu Bakar yang tidak. Barangkali itulah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini sudah kemana-mana perjalanan kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.